memang tidak bisa lagi menyudutkan seseorang, menyudutkan sebuah parpol dengan mengatakan dia memakai politik identitas. Tidak akan bisa lagi. Karena memang seluruh parpol punya identitas. Memakai politik identitas. Coba lihat lambang parpol itu tidak ada yang sama. Beda-beda semua parpol. Itu identitas dia dan itu dimainkannya dalam berpolitik. Capres, cawapres. Itu ada identitasnya masing-masing dan akan dimainkannya dalam berpolitik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Di awal perjumpaan kita ini, saya tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan berkah dalam hidupnya dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, ribut kembali saat ini ke permukaan persoalan politik identitas. Di sana sini ada yang mengatakan anti politik identitas, anti politik identitas. Dan ada juga malah yang menyorot si A memakai politik identitas, si B memakai politik identitas. Sahabat BN, tidakkah kita memahami bahwa politik itu memang perlu ada identitas? Partai politik itu apapun partai politiknya perlu ada identitas. Apabila satu partai politik tidak punya identitas, bagaimana orang akan menentukan pilihannya ke partai tersebut kalau dia tidak punya identitas? Jadi apa identitas itu? Identitas itu ciri-ciri, tanda-tanda. Sebuah partai politik yang tidak punya ciri-ciri, yang tidak punya tanda-tanda, bagaimana membedakannya dengan partai politik lain? Demikian juga dengan seorang tokoh. Suatu contoh tokoh yang akan maju menjadi calon presiden atau calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 contohnya. Bagaimana kita akan memilih, misalnya ada 3 orang calon atau 4 pasangan calon atau 2 pasangan calon. Bagaimana rakyat atau publik akan memilihnya kalau dia tidak punya identitas? Karena itu omong kosong kalau ada yang mengatakan anti politik identitas. Omong kosong. Jadi untuk apa sesungguhnya kalau kita perhatikan ada orang yang menuding-nuding si A ini memakai politik identitas. Menuding-nuding partai A memakai politik identitas. Sesungguhnya itu kelihatannya gunanya adalah untuk menyudutkan orang tersebut. Untuk menyudutkan parpol tersebut. Sehingga kalau dia dituding memakai politik identitas, konotasinya negatif. Padahal yang menyebutkan partai politik itu adalah memakai politik identitas, dia yang menyebutkan itu juga memakai politik identitas. Kalau ada tokoh yang mengatakan seorang tokoh itu memakai politik identitas, dia yang menyebut itu pasti memakai politik identitas. Tidak ada yang tidak memakai politik identitas satu parpol pun. Jangankan parpol, jangankan tokoh capres, cawapres, caleg dan lain sebagainya. Negara kita pun dalam memainkan politik luar negeri kita memakai identitas. Apa identitas politik kita untuk luar negeri? Adalah politik bebas dan aktif. Itulah identitas negara Republik Indonesia di dalam memainkan politik luar negerinya. Oh, negara kita ini ada identitasnya. Apa identitasnya? Yang dilambangkan dengan bendera merah putih.
Itulah identitas kita. Kalau saya misalnya Bustaminarda nama saya, ini identitas saya. Itu identitas saya, Bustaminarda. Tidak ada satupun yang tidak punya identitas. Sekarang kok identitas, politik identitas itu dikonotasikan negatif untuk menyudutkan seseorang. Kalau dikatakan Anies memakai politik identitas, bagaimanapun basis Anies kalau kita perhatikan, identitas Anies itu memang identitas tokoh yang dekat dengan agama. Itu identitas dia, ciri-ciri dia. Kalau kita menyebut Anies Baswedan, dia memang ciri-cirinya dia dekat dengan para ulama. Selanjutnya ciri khasnya lagi, dia itu adalah tokoh yang punya wawasan kebangsaan, tokoh yang nasionalis yang berwawasan kebangsaan. Kenapa dikatakan demikian? Karena dia adalah seorang punya garis keturunan dari kakeknya, seorang pahlawan nasional. Dan dia pun kalau kita perhatikan, dia terbukti dekat dengan seluruh agama. Seperti yang tercermin ketika dia menjadi gubernur DKI Jakarta. Jadi memang Anies pun tidak usah takut dikatakan punya politik identitas yang identitasnya ini. Apakah itu melanggar peraturan perundang-undangan? Sama sekali tidak. Jadi punya identitas politiknya boleh. Yang tidak boleh itu melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh, melarang orang beragama. Itu tidak boleh. Itu melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebab seluruh warga negara Republik Indonesia ini dijamin haknya untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Dijamin oleh negara. Tapi sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, boleh. Anies karena dia dianggap misalnya punya identitas keagamaan politiknya, dia sah-sah saja nanti kalau Anies didukung oleh Muhammadiyah, Anies didukung oleh NU, Anies didukung oleh kelompoknya Habib Rizik, Anies didukung oleh kelompok-kelompok keagamaan yang lain, Anies didukung oleh kelompok keagamaan Kristen, Anies didukung oleh kelompok keagamaan dari Hindu, dari Buddha, dari Konghucu. Boleh. Apa peraturan perundang-undangan yang dilanggarnya? Tidak ada. Jadi perlu kita jelaskan kepada rakyat bahwa politik identitas itu boleh. Yang tidak boleh politik memecah belah agama, politik memecah belah bangsa, politik mengadu domba rakyat, itu tidak boleh. Itu melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi kalau seorang tokoh punya identitas dia di dalam politik, boleh. Kalau sebuah parpol punya identitas dia dalam berpolitik, boleh. Ada partai yang identitasnya Islam, boleh. Ada partai yang identitasnya nasionalis, boleh. Ada partai yang identitasnya nasionalis religius, boleh. Ada partai yang identitasnya nasionalis kebangsaan, boleh. Tidak ada yang tidak punya identitas. Tidak ada dimanapun, tidak ada. Coba lihat negara manapun di dunia yang punya partai, ada identitasnya. Di negara manapun ketika ada pilpres di negara tersebut, ada identitas seluruh calon-calonnya itu, ada itu. Tidak ada tidak punya identitas. Makanya untuk sebuah negara besar seperti Indonesia ini, untuk negara Indonesia yang rakyatnya sudah cerdas sekarang ini,
untuk informasi yang telah terbuka seperti sekarang ini. Tidak bisa lagi ada pihak-pihak, ada kelompok-kelompok yang mengkonotasikan identitas dengan negatif. Tidak masanya lagi. Tidak masanya lagi. Sehingga kalau ada capres, cawapres nanti yang maju dengan identitasnya, sampaikan saja memang dia memakai identitas itu. Kalau karena identitas itu dia didukung oleh seluruh agama, didukung oleh seluruh tokoh-tokoh adat, didukung oleh seluruh tokoh-tokoh berpengaruh, ya apa boleh buat? Berarti identitasnya disenangi oleh rakyat. Jadi tidak ada lagi yang perlu dipersoalkan dengan politik identitas. Tidak ada lagi yang perlu dipersoalkan dengan itu. Sekali lagi, yang tidak diperbolehkan adalah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sepanjang politik identitas tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, boleh-boleh saja. Karenanya, di dalam berpolitik, jangan sekali-kali mengadu domba rakyat. Di dalam berpolitik, jangan sekali-kali mengadu domba antar sesama umat beragama, antar sesama umat seagama. Di dalam berpolitik, jangan sekali-kali melakukan fitnah keji, mengada-adakan yang tidak ada. Rakyat tentu sekarang tidak bisa lagi dikibuli dengan mengatakan si A ini memakai politik identitas nih, jangan pilih nanti. Si B ini tidak memakai politik identitas, pilih. Rakyat tidak bisa lagi dikibuli untuk saat sekarang ini, karena era sekarang ini era keterbukaan. Informasi sudah terbuka. Rakyat sudah bisa melihat walaupun dia hanya tamat SD mungkin. Tetapi begitu dibukanya HP-nya, dilihatnya Google, dia nggak ngerti apa itu identitas. Dibukanya Google, dibuat di sana. Apa pengertian identitas? Dilihatnya. Kelihatan pengertian identitas di sana. Kalau di era tahun 70-an, di era tahun 80-an masih bisa. Rakyat dikibuli dengan informasi-informasi yang diartikan semau kita. Tetapi di era sekarang tidak bisa lagi. Karena itu, memang tidak bisa lagi menyudutkan seseorang, menyudutkan sebuah parpol dengan mengatakan dia memakai politik identitas. Tidak akan bisa lagi. Karena memang seluruh parpol punya identitas. Memakai politik identitas. Coba lihat lambang parpol itu tidak ada yang sama. Beda-beda semua parpol. Itu identitas dia. Dan itu dimainkannya dalam berpolitik. Capres, cawapres. Itu ada identitasnya masing-masing. Dan akan dimainkannya dalam berpolitik. Tinggal lagi Bawaslu mengawasi. Apakah politik identitasnya ini dimainkannya dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sepanjang tidak dimainkannya dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, boleh. Dan ini perlu agar rakyat bisa melihat perbedaan antara pasangan cawapres A dengan B, dengan C, dengan D. Juga partai. Dengan adanya identitas setiap partai, maka rakyat bisa memilih antara partai A, partai B, partai C, partai D. Benar kata Yusuf Kala bahwa tidak bisa dielakkan politik identitas ini. Tetap ada dimanapun, baik di negara Indonesia maupun di negara luar. Benar kata Pak Yusuf Kala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.